Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, apa kabarnya semuanya? Teriring doa, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang agung, dan juga semoga kepada kita pengikutnya ila akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, dalam surah Al-Fatir ayat 32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat. Al-ayah surat Fatir ayat 32. Dari pengertian, penjelasan, tafsir ayat tersebut bisa kita ambil sebagai pelajaran, bisa kita ambil sebagai pemahaman bahwa hakikinya umat Muhammad itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama Allah sebutkan faminhum dzalimun li nafsihi. Mereka adalah orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Semestinya mereka ini sebenarnya paham bahwa sholat itu adalah kewajiban. Mereka paham kewajiban puasa. Mereka memahami kewajiban zakat fitrah. Mereka memahami haji bagi yang mampu. Tapi karena hati mereka tidak ditunjukkan oleh Allah, sehingga mereka tidak bisa menjalankan, mengamalkan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Bahkan mereka malah melalaikannya. Atau sebaliknya, mereka memahami larangan Allah Rasul. Mereka mengerti bahwa syirik itu adalah larangan Allah Rasul. Mereka mengerti bahwa perzinahan itu dilarang. Mereka mengerti pencurian itu dilarang. Mereka memahami makan harta riba itu dilarang. Tapi justru yang harusnya mereka jauhi, yang harusnya mereka hindari, justru mereka kerjakan, justru mereka terjang. Ini golongan yang pertama, yaitu golongan dzalimun li nafsihi, orang yang memang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, kadang-kadang orang yang seperti ini ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita, bahkan mohon maaf kadang-kadang ada di keluarga kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah golongan muqtasidun. Muqtasidun ini adalah golongan yang sederhana, sedang-sedang. Nah, golongan ini, mereka ini adalah memahami bab kewajiban sholat. Mereka memahami larangan Allah Rasul. Mereka memahami perintah Allah Rasul, dan mereka bisa menjalankan. Perintah mereka jalankan, sholat mereka jalankan, puasa mereka jalankan, zakat mereka jalankan, larangan-larangan mereka hindari, mereka tinggalkan. Tapi mereka ini kurang bersungguh-sungguh, kurang berlomba-lomba dalam urusan kebaikan, dalam urusan yang berbau sunnah.
Pokok selama itu kewajiban dikerjakan, pokok itu selama itu larangan ditinggalkan. Tapi untuk urusan sunnah, amalan-amalan sunnah, mereka tidak mau berlomba-lomba. Ini namanya muqtasidun, jadi lurus saja. Ini masih agak baik daripada yang dolimun nafsi tadi. Yang ketiga adalah golongan sabiqum bil khairat. Orang yang memang berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Ini yang terbaik. Jadi sabiqum bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi mereka-mereka ini bukan hanya mengerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban, tapi apa yang disunahkan mereka mempersungguh. Mereka semangat. Mereka menjauhi larangan Allah Rasul. Mereka mengerjakan perintahnya Allah Rasul. Ditambah ibadah-ibadah sunnah, mereka bersemangat, mempersungguh. Nah, ini golongan-golongan yang Allah cintai, golongan-golongan yang perlu kita iri terhadap mereka. Sebagaimana Rasulullah sudah memberikan contoh bagaimana Rasulullah berlomba-lomba mempersungguh dalam urusan ibadah. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah itu saking polnya ibadah tahajud sholat malam sampai kaki beliau itu bengkak. Saking semangatnya dalam urusan ibadah sampai istri beliau Ibunda Aisyah menanyakan, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau ibadah segitu polnya padahal Allah telah menjamin surgamu, engkau ada jaminan pengampunan. Kenapa engkau masih semangat seperti itu?" Apa jawaban Rasulullah? "Apalah aku na'budang syakur? Bukankah aku menjadi hamba yang ahli bersyukur?" Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu juga dengan sahabat-sahabat beliau yang mulia. Dicontohkan dalam satu riwayat, saat Rasulullah ingin berdakwah, berjihad ke suatu negeri, ke suatu daerah, Rasulullah memberikan penawaran kepada umat muslim saat itu untuk memberikan, menginfakkan, membelanjakan harta mereka sebagai rasa support, kepedulian, perjuangan umat Islam yang ingin berdakwah ke suatu daerah, ke suatu negeri. Rasulullah menawarkan, "Ayo, siapa yang mau membelanjakan harta kalian? Infakkan harta terbaik kalian." Saat itu Umar bin Khattab mengangkat tangan. Nabi sambil membawa hartanya. Rasulullah menanya, "Seberapa banyak harta yang akan kau sedekahkan, wahai Pak Umar?" Umar mengatakan, "Ini setengah hartaku Nabi. Setengah harta kepemilikanku akan aku serahkan ke sabilillah." Nabi berterima kasih, Nabi bersyukur, Nabi mendoakan kepada Pak Umar. Setelah itu Abu Bakar datang. Abu Bakar juga membawa harta, tapi yang nilainya masih lebih sedikit daripada harta yang disedekahkan oleh Pak Umar. Sehingga Pak Umar melihat hartanya Pak Abu Bakar, ada timbul pembicaraan dalam hati, angan-angan, wah, kali ini saya bisa membalap amal solehnya Pak Abu Bakar. Apa ternyata begitu Abu Bakar sampai ke hadapan Nabi membawa harta untuk disedekahkan sebagai support kesabilillah, Nabi menanyakan ke Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, berapa banyak harta yang engkau sedekahkan, engkau infakkan?" Abu Bakar menjawab bahwa semua hartaku akan aku serahkan ke sabilillah. Terus Rasulullah bertanya lagi, "Terus apa harta yang kamu sisakan untuk keluargamu?" Apa jawaban Abu Bakar? Allahu wa Rasul. Allah dan Rasul yang menjamin keluargaku. Wah, Pak Umar dengar seperti itu, ngomong lagi dalam hati, wah, kayaknya aku tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan amal solehnya Pak Abu Bakar. Nah, dari kisah cerita ini menunjukkan bahwa bukan hanya Rasulullah yang memberikan contoh untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat-sahabat beliau juga memberikan contoh untuk berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Ini yang perlu kita iri, ini yang perlu kita contoh. Yang perlu kita tiru adalah orang-orang, mereka-mereka yang semangat berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Bukan berlomba-lomba dalam urusan kekayaan, bukan berlomba-lomba dalam urusan bisnis, bukan berlomba-lomba dalam urusan gede-gedean karir, bukan. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh sahabat-sahabat yang mulia adalah berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Maka sahabatku semua, saudaraku semua, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, jadilah kita orang yang selalu bersemangat dalam urusan kebaikan, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan, karena tidak ada satupun perlombaan yang bisa menyelamatkan kita besok di hari kiamat kecuali adalah perlombaan dalam urusan kebaikan. Karena perlombaan dalam urusan kebaikan adalah surga hadiahnya. Allah berfirman dalam satu ayat, "Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah."
Berlomba-lombalah kalian dalam urusan pengampunan dan berlomba-lombalah kalian dalam urusan surga. Jadi dalam urusan ampunan, urusan surga, kita harus berlomba-lomba, jangan mau kalah. Jadi orang namanya orang lomba, nggak mau kalah dia, maunya harus unggul-unggulan, harus depan-depanan. Kalau kita bisa praktekkan, kita amalkan, maka hadiahnya Allah jaminkan surga. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga kita semua tergolong menjadi orang-orang yang fastabiqul khairat, orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Untuk penutup, biar kita bisa menjadi hamba yang fastabiqul khairat, maka tak lupa juga kita harus berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah agar kita bisa menjadi orang yang takwa, orang yang selalu berfastabiqul khairat. Rasulullah sudah mengajarkan suatu doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, itu yang kita baca. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Dari saya banyak kekurangan, ada kata yang tidak berkenan di hati saudaraku semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.